Ini adalah satu gambar yang sangat menyentuh hati. Saudara lihat Tuhan Yesus telanjang dan diperkenalkan oleh Pilatus kepada orang banyak. Tuhan Yesus diam saja ketika diperlakukan seperti ini. Seorang gembong narkoba bernama Pablo Escobar pernah ditangkap oleh polisi, dipermalukan oleh wartawan, diadili oleh jaksa. Saudara, setelah itu satu persatu dibunuh mati oleh anak buahnya. Kepala polisi ditembak mati, ada yang ditikam dan seterusnya. Tapi saudara lihat Tuhan Yesus diam saja, tidak berbicara, dia dipermalukan di depan banyak orang. Raja di atas segala raja, dia rela diperlakukan seperti ini. Untuk apa saudara sekalian? Untuk menjalankan kehendak Allah di dalam rangka mengasihi saudara dan saya. Rasul Paulus mengatakan di dalam surat-surat dia, begitu banyak berkat, kasih karunia damai sejahtera bagi kamu. Tetapi tiba-tiba di dalam 2 surat Paulus berkata, terkutuklah, terkutuklah, terkutuklah. Yaitu di dalam surat Galatia dan di dalam surat Korintus, 1 Korintus. Kenapa Paulus begitu keras di dalam 2 surat itu? Karena di dalam Galatia pasal yang ketiga Paulus berkata, Kristus telah menebus kita dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Kristus menebus kita dengan jalan terkutuk, dengan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Itu sebabnya, kalau Tuhan Yesus sudah dikutuk demi kita, masakan kita masih mau memberitakan Injil yang lain? Dalam Galatia 1 Paulus berkata, siapa yang memberitakan Injil yang lain, terkutuklah dia. Kalau Yesus sudah dikutuk bagi saya, supaya saya dibebaskan. Dalam 1 Korintus 16 Paulus berkata, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Itu sebabnya kalau kita membaca surat-surat Paulus, kita akan menemukan 3 yang saya simpulkan. Janji Paulus untuk salib Tuhan Yesus. Yang pertama, Paulus di dalam bahasa saya, Paulus berkata, seumur hidup aku hanya mau pikir salib Tuhan Yesus. 1 Korintus 2. Lalu yang kedua di dalam Galatia 6, Paulus berkata, seumur hidup aku hanya mau bangga akan salib Tuhan Yesus. Galatia 6. Lalu yang ketiga, Paulus berkata, seumur hidup aku hanya mau memberitakan salib Tuhan Yesus. 1 Korintus 1. Seumur hidup aku hanya mau pikir salib Yesus. Seumur hidup aku hanya mau bangga akan salib Yesus. Seumur hidup aku hanya mau beritakan salib Yesus. Sekalipun orang Yahudi beritakan mujizat, orang Yunani beritakan filsafat, aku tidak mau. Yang aku bawa kepada kamu hanya salib Tuhan Yesus. Yang aku bawa kepada kamu tidak lain, tidak bukan, hanya satu, salib Tuhan Yesus. Seumur hidup aku hanya mau pikir salib Tuhan Yesus. Seumur hidup aku hanya mau bangga akan salib Tuhan Yesus. Seumur hidup aku hanya mau cerita tentang Tuhan Yesus. Supaya ada orang-orang seperti Rasul Yohanes yang berdiri di depan kayu salib dan Tuhan mengubah dia. Supaya ada orang-orang seperti kepala prajurit yang berdiri di depan kayu salib dan Tuhan mengubah dia. Saudara sekalian, Pendeta Stephen Tong sudah dipakai Tuhan selama 60 tahun lebih, membawa banyak orang kepada darah Yesus. Pendeta Stephen Tong sudah dipakai oleh Tuhan berpuluh-puluh tahun, membawa banyak orang kepada darah Yesus. Dan ini adalah kesempatan yang sangat baik. Kemarin setelah saya dorong kursi roda, Pak Tong ceramah di antara ketua-ketua STT. Begitu selesai, ada seorang ketua STT lari-lari kejar Pak Tong. Dia berkata, Pak Tong sebentar saya mau bicara. Dia berkata, Pak Tong, dulu saya mahasiswa teknik industri, rambut saya panjang sampai di sini. Pak Tong pada waktu itu mendoakan saya untuk menjadi pendeta. Saya ketawa. Pak Tong berkata, you nanti jadi pendeta. Saya ketawa. Saya bilang, tidak mungkin. Saya seorang mahasiswa teknik industri. Tapi dia berkata, Pak Tong, sekarang saya sudah menjadi pendeta. Saya sudah menginjili di Arab, menginjili di Afrika. Sekarang saya sudah menjadi ketua STT. Setelah puluhan tahun. Kesempatan yang sangat berharga ini masih ada. Tuhan masih beri untuk kita. Yaitu Jumat Agung ini, saudara, adalah satu kesempatan yang sangat indah.
Kalau saudara mengikuti Natal Patong di Indonesia Arena begitu luar biasa, saya berkata kepada saudara, Jumat Agung ini lebih luar biasa lagi. Mari kita bersama-sama, bukan saja kita hadir, tapi kita membawa teman-teman kita. Saudara lihat Grunewald yang melukis lukisan itu, saudara. Grunewald yang mengenal orang-orang yang kena sakit kulit. Dia sengaja mencantumkan sakit kulit itu di kulit Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, saudara. Dia menanggung dosa kita. Inilah yang akan kita dengarkan di dalam Indonesia Arena, kematian yang mendamaikan. Mari setiap orang berkata, Tuhan, saya mau memandang kepada salib Yesus. Seperti Rasul Yohanes memandang kepada darah Yesus, saya juga mau, Tuhan. Dan bukan hanya saya tidak mau datang sendiri ke Indonesia Arena. Saya mau datang membawa jiwa kepada Tuhan. Supaya hari itu ada orang yang mengenal darah Tuhan Yesus. Saya berutang kepada Pak Tong, karena Tuhan pakai Pak Tong untuk memanggil saya menjadi hamba Tuhan. Itu sebabnya ketika panitia minta saya untuk sharing ini, saya dengan hati yang besar dan berat, Tuhan, pakai saya, pakailah saya, supaya boleh membagikan acara ini. Kalau saudara datang, Tuhan panggil saudara menjadi hamba Tuhan. Itu satu kesempatan yang indah. Tapi bukan hanya saudara, bawa teman, bawa keluargamu datang. Hari itu mereka mengenal darah Tuhan Yesus. Saudara sekalian, terakhir saya mengenal satu jemaat, seorang ibu 24 tahun mendoakan suaminya untuk percaya Tuhan. Setiap hari dia berdoa. Suaminya begitu keras, bukan orang Kristen, seorang yang beragama Konghucu. Sampai satu hari mereka hadir dalam KKR Natal Patong. Istrinya mengajak suaminya, kali ini suaminya mau datang karena dia begitu mencintai istrinya. Dia mau datang untuk menyenangkan istrinya. Setelah mendengarkan khotbah Patong selesai, saudara, waktu panggilan itu dia angkat tangan. Istrinya duduk sebelahnya tanya sama dia, Koko mau percaya Tuhan Yesus? Dibilang, iya, saya mau percaya Tuhan Yesus. Suaminya angkat tangan. Lalu saudara sekalian, waktu maju ke depan, istrinya mendampingi dengan bercucuran air mata 24 tahun. Dia mendoakan suaminya. Hari itu suaminya percaya Tuhan Yesus. 2 tahun kemudian suaminya meninggal serangan jantung. Mari kita sama-sama pakai kesempatan ini. Saya berkata kepada saudara sebagai hamba Tuhan, kebaktian Jumat Agung lebih penting dari kebaktian Natal. Kebaktian Natal dirayakan oleh semua orang. Tapi hanya orang Kristen yang mengenal darah Yesus yang merayakan Jumat Agung. Ini adalah acara kita. Mari kita sama-sama datang. Mari kita sama-sama bawa jiwa. Setiap orang doa dalam hati, Tuhan pakai saya untuk membawa 1 orang, 2 orang, 3 orang. Bawa supaya hari itu mereka mengenal darah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Kesempatan Tuhan berikan, ada satu kebaktian Jumat Agung yang besar boleh diadakan di Indonesia Arena. Ya Tuhan, Engkau sudah memberi kepada kami darah Yesus, tapi masih banyak teman-teman kami yang belum mengenal darah Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan, pakai kami. Kami juga ingin sekali lagi boleh diubah. Kami ingin sekali lagi berdiri di hadapan salib Kristus untuk boleh mengalami diubah oleh Tuhan. Dan kami berdoa, Tuhan, supaya kebaktian Jumat Agung tahun ini kami tidak datang dengan tangan yang kosong, tapi kami boleh membawa teman-teman kami, orang-orang yang belum percaya, saudara-saudara kami, kenalan kami, teman kantor kami. Kami mau membawa mereka supaya mereka juga boleh mengenal darah Yesus. Jangan biarkan kami masuk surga sendirian. Jangan biarkan kami memperoleh pengampunan sendirian. Tapi Tuhan pakai kami. Dan kami berdoa untuk Patong. Tuhan beri kepada hamba-Mu firman. Sudah 60 tahun lebih hamba-Mu meninggikan salib Kristus di mana-mana tempat.
biarlah sekali lagi Tuhan dengan kuasa yang besar, dengan darah Kristus, dengan hati Allah, sekali lagi kami boleh terima. Kiranya Tuhan boleh dipermuliakan. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.